Watching by Su Ying, kalian berdua sudah mendapatkan seluruh Huo Group. Kenapa kalian kesini? Tentu saja aku kesini untuk mengambil nyawamu, saudaraku. Kau adalah jenius langka di dunia bisnis dan naga keluarga Huo. Kalau kau tidak mati, aku tidak bisa tenang. Kalian berdua laki-laki dan perempuan pezina. Pezina apaan? Qingbai dan aku memang ditakdirkan bersama. Kalau saja kau tidak begitu mencintaiku dan bahkan memberikanku saham keluarga Huo, aku tidak akan bersamamu. Dasar jalang. Aku tadinya akan membunuhmu untuk menghilangkan masalah. Tapi sekarang, dia hampir mati. Sayang, ayo pergi. Si Jue, kenapa kau di sini? Sucian, kenapa kamu? Maaf aku terlambat. Agar dalam 1 hari bisa layak untukmu, aku belajar ke luar negeri selama 5 tahun. Kalau tahu kau akan jadi seperti ini, aku tidak akan pergi. Ayo ke rumah sakit. Dengarkan aku, sudah terlambat. Di hidup ini, aku malah memutuskan pertunangan denganmu. Merusak hidup sempurnaku. Tak kusangka di saat paling terpurukku, kau masih mencintaiku. Di kehidupan berikutnya, aku pasti akan... Si Jue, aku akan bawa kau ke rumah sakit. Di hidup ini, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian di sini. Si Jue, pergi. Tak kusangka yang bersamaku hanya kamu. Jika ada kehidupan lain, akan kuberikan semua cintaku untuk membalasmu. Wakil Presiden, menurut Anda proyek Tianhua layak diinvestasikan? Proyek Tianhua. Aku terlahir kembali setahun yang lalu, hari di mana Sumian ikut serta dalam kompetisi desain fashion group itu. Itu karena di kompetisi desain fashion itu, aku melindungi Su Yiying, hingga Sumian marah dan pergi ke luar negeri. Kali ini, aku tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku akan melamar Sumian. Rapat dibatalkan. Kak, tolong tanda tangani. Proyek ini butuh investasi 100 juta darimu. Huo Qingbai, kau, anak haram keluarga Huo, berani-beraninya bicara pada Tuan Huo dengan nada seperti itu. Kakakku belum bicara. Kau cuma manajer umum proyek, berani-beraninya membentakku. Kontrak ini yang diinginkan Yiying. Semua orang tahu kakakku nurut sama Yiying. Kak, benar kan? Dengan kapasitas apa kau bicara padaku seperti itu? Apa kau anak haram? Atau karyawan baru grup Huo kami? Kalau kau karyawan grup Huo kami, tidak ada yang berani bicara padaku seperti itu. Dan tidak ada yang berani seenaknya. Kak, aku sahabat terbaik Yiying. Kalau dia tahu kau berani memperlakukanku seperti ini, dia tak akan mudah memaafkanmu. Satpam. Tuan Huo, keluarkan bajingan ini. Huo Shijue, jika kau benar-benar melakukan ini, Yiying tidak akan memaafkanmu. Su Yiying, ada apa aku beritahu kau?
jika aku tidak buru-buru ingin bertemu Sumian. Kau sudah mati, bawa dia keluar. Huo Shijue, kau akan menyesal. Aku akan pergi dan beritahu Yiying tentangmu sekarang. Bapak Huo, kau hebat. Aku sudah lama muak dengan Huo Qingbai. Berhenti bicara omong kosong. Sekarang, segera atur orang untuk bersiap. 10 kapal pesiar, 100 mobil mewah, 500 rumah, dan setengah saham dari konsorsium Huo. Kirimkan ke kompetisi desainer fashion. Bapak Huo, apakah kau akan? Melamar. Shijue, aku hanya ingin tetap di sisimu. Tidak bisakah aku bahkan melakukan ini? Tidak. Pertunangan kita sudah berakhir. Aku takut dia akan salah paham. Aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama dalam hidup ini. Mian, kau pasti akan memenangkan juara kompetisi desain fashion ini. Jangan bicara omong kosong. Ayo masuk cepat. Mian. Maaf kakak, aku tidak melihatmu tadi. Su Yiying, kau sengaja melakukannya. Lalu apa? Belum pernahkah kau mendengar tentang anjing yang baik tidak menghalangi jalan? Dasar brengsek. Lupakan saja. Upacara penghargaan akan segera dimulai. Ayo pergi. Berhenti. Siapa yang mengizinkan kamu pergi? Su Ying, kapag yung kitingin na kabulok yung kanin. Ini terlihat bagus. Lepaskan dan berikan padaku. Sebagai juara, aku hanya butuh kalung yang layak sebagai hiasan. Su Ying, sudah selesai? Kalung ini adalah kenangan yang ditinggalkan untuknya oleh ibu Mian. Kamu, anak haram dari seorang selir, beraninya kamu mengambilnya? Beraninya kamu mengatakan itu padaku, dasar jalang? Su Yiying, jangan keterlaluan. Aku memang sering membulimu. Terus apa? Aku tidak ingin berdebat denganmu. Aku tidak bisa memberimu kalung ini. Baiklah, kalau begitu, aku akan menghubungi si Jue sekarang dan memberitahunya kamu, bahkan tidak mau memberiku kalung. Dan lihat bagaimana reaksinya. Sumian, di kehidupan ini, aku akan menikahimu dengan meriah dan megah. Wanita ini, beraninya kamu menghubungiku. Di upacara penghargaan di kehidupan sebelumnya, Su Yiying membuli Sumian. Jika dia berani melakukannya lagi di kehidupan ini, aku akan membuatnya membayar harganya. Cepat, ya Pak. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk sekarang. Wah, si Jue sedang apa? Beraninya dia tidak angkat teleponku. Sepertinya Tuan Huo tidak begitu menyukaimu seperti yang dikabarkan. Diam. Si Jue pasti sedang rapat, makanya tidak menjawab. Kali ini aku biarkan kamu. Nanti di pesta makan malam kita lihat saja. Mian, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Lupakan saja Huo Shijue. Pertunangan yang kamu buat sudah dibatalkan olehnya. Sekarang hatinya hanya ada Su Yiying. Wanita seperti itu Huo Shijue tidak layak untuk pengabdianmu. Haruskah aku menyerah? Ini adalah balai duka ibuku. Ayah bilang kalian orang jahat tidak boleh masuk. Gadis kecil ini, aku pamanmu, minggir. Kalian tidak boleh masuk. Lepaskan cepat. Gadis kecil, kamu siapa? Tidak ada yang boleh mengganggunya. Aku Huo Shijue, cucu tertua keluarga Huo di Nancheng. Kalau ada yang berani masuk ke balai duka, aku akan bertarung sampai mati. Kamu kejam, pergi sana. Sejak hari itu, aku yakin sekali bisa menikah dengannya. Menyerah begitu saja. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa menyerah seperti ini. Aku tidak bisa. Jadi kamu ikut kompetisi desain mode ini karena setelah menang kejuaraan, kamu bisa menjadi desainer kepala grup Huo. Jadi kamu bisa mengikuti Huo Shao setiap hari, kan? Ya,
Kamu tidak ada haraken. Ayo pergi. Sekarang saya umumkan yang diselenggarakan oleh grup Huo kompetisi desain mode global. Pemenangnya adalah Nona Sumian, nomor 36. Sekarang silakan naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Saya sangat terhormat memenangkan kejuaraan ini. Saya akan bekerja lebih keras di masa depan dan menciptakan karya yang lebih baik. Saya keberatan. Dia tidak layak memenangkan kejuaraan. Peserta nomor 28 dan karya peserta nomor 36 telah dipilih oleh banyak kritikus profesional. Mengapa kamu mengatakan itu? Karena karya yang dia ikutkan adalah hasil plagiat. Dia adalah plagiat. Su Yiying, kamu ngomong sembarangan. Saya tidak pernah menjiplak karya siapapun. Oh, karena kamu bilang tidak menjiplak. Lalu mengapa karyamu yang diikut sertakan? Persis sama dengan draft kertas saya. Tidak mungkin. Draft kertas ini jelas milikku. Lalu mengapa tanda tanganku ada di atasnya? Ya ampun, dalam kompetisi penting seperti ini, berani-beraninya seseorang menjiplak? Seharusnya tidak. Ini diselenggarakan oleh grup Huo. Plagiarisme dalam kompetisi desain, bukankah itu merusak reputasimu? Orang berbakat itu berani. Kompetisi ini awalnya diadakan oleh Tuan Huo untuk nona kedua. Bagaimana mungkin juaranya orang lain? Tidak, aku tidak menjiplak. Kamu menuduhku dengan salah. Aku memang bersalah padamu. Tapi tuduhan plagiarisme bukan ideku. Si Jue yang menyuruhku melakukannya. Kamu berbohong padaku. Bohong padamu? Apa? Kamu pikir si Jue tidak akan melakukannya? Sejujurnya, si Jue sudah memberitahuku. Dia membencimu dan benci karena kamu terus mengganggunya. Jelas, saat kamu masih kecil, pernikahan itu sudah dibatalkan. Tapi kamu masih ingin menikahinya. Tidak, aku tidak percaya. Kalau tidak percaya, biar kutunjukkan sesuatu. Sekarang si Jue datang melamarku dengan hadiah berharga. Juara. Gelar ini dibawakan untukku olehnya. Sebagai hadiah lamaran pernikahan. Ini lamaran pernikahan yang dia bawa untukku. Mian, jangan tertipu sama wanita ini. Dia pasti lagi bohongin kamu. Pantas enggak sih nipu dia? Sumian, sebenarnya ngaku kalau kamu nyontek itu enggak serem. Yang serem tuh cuman berusaha dapetin hal-hal yang bukan hak kamu. Aku, Sumian, waktu umur 8 tahun, aku diambil jadi murid khusus sama Genius Fashion Cross. Waktu umur 13, di bawah bimbingannya, aku merancang sendiri desainnya dan menang juara 1 di kompetisi internasional. Dengan kemampuan aku, nggak perlu nyontek sama sekali. Tonton dia menghubung lagi kehabisan ide. Iya bener, banyak orang hebat yang nyontek. Tapi mereka cuma cari popularitas. Sumian, mau kamu ngomong apa hari ini? Nggak ada yang bakal percaya. Soalnya nggak ada yang bakal percaya sama kamu. Si Jue ternyata suka sama pembohong. Itu karena si Jue belum ngeh sama kamu. Terus dia udah ngeh sama kamu? Kenapa kamu di sini? Aduh, meski aku nggak tahu Sumian ngapain, tapi si Jue nolak tanda tangan kontrak. Aku curiga ini ada hubungannya sama Sumian. Su Yiying, kamu ngapain sih? Dasar jalang. Kamu nyontek karyaku. Bahkan nyuri tunangan aku. Kamu benar-benar mencuri tunanganku.
Su Ying, beraninya kamu memukul Mian Mian? Memukulnya, terus kenapa? Kamu harus bayar karena mengambil tunanganku. Aku tidak mencuri. Kamu tidak. Kamu pikir si Jue baik padamu berarti dia menyukaimu. Biar ku katakan padamu, akulah yang paling dia sukai. Kompetisi desain yang paling kamu pedulikan. Semua itu karena kataku. Dia memberikannya padaku. Kamu ingat? Kamu pernah kena gastroenteritis saat kamu di rumah sakit. Dia mau menemuimu, tapi aku sengaja melukai jariku dan membuat luka di jariku. Dia kasihan padaku dan datang menemuiku. Berhenti bicara. Tidak, kamu harus dengar aku. Pernahkah kamu makan masakan yang dia masak? Pernahkah kamu minum sup yang dia buat? Apakah kamu ingin makan pangsit kukus jam 2 pagi? Apakah dia menunggu 8 jam untukmu? Kamu tidak punya ini, tapi aku punya semuanya. Cukup, berhenti bicara. Anak perempuan keluarga Su yang jatuh miskin, tanpa pernikahan yang menghisap darah, dan masih mengharap dia mencintaimu. Itu konyol. Hari ini aku akan membuatmu membayar harganya. Semuanya, adikku tidak tahu apa-apa dia telah melakukan kejahatan plagiarisme. Hari ini aku akan membuatnya berlutut kepada semua orang. Minta maaf. Biar dia berlutut padaku. Ah, lepaskan aku. Lepaskan aku. Semuanya ikuti aku. Yang berbuat salah harus membayar harganya. Bahkan jika aku kakakmu, aku tidak bisa melindungimu. Pegang kepalanya dan benturkan dengan keras. Lepaskan aku. Sumian, aku sudah memberimu kesempatan. Karena kamu tidak tahu menghargainya, aku sendiri yang akan memberimu pelajaran. Mian Mian. Tangkap dia untukku. Hari ini, aku akan memberinya pelajaran. Lepaskan aku, Su Ying. Kamu cuma jago menggertak orang, ya? Ya. Bahkan jika hari ini aku memukulmu sampai mati, tidak akan ada yang berani berkata apa-apa. Mian Mian. Kamu tahu salahmu? Tidak, aku tidak salah. Sumian, inilah akhirnya kamu berani bersaing denganku. Mian Mian, mengakulah. Tidak, aku tidak menjiplak. Sumian, tidak kusangka kamu keras kepala juga. Kalau begitu, hari ini akan kupukul kamu sampai menyerah. Bawa dia. Mian Mian? Sumian. Maaf. Aku terlambat. Huo Shijue. Kenapa kau di sini? Aku di sini untukmu. Huo Shijue, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan beraninya kau menanyai aku? Huo Shijue benar-benar bicara padaku seperti ini? Bicara padaku seperti itu? Kau percaya? Aku marah sekarang? Aku akan mengabaikanmu. Abaikan aku. Ya, abaikan kau.
Apa maksudmu berbicara padaku seperti itu? Apa kau salah minum obat hari ini? Sekarang, kau suruh Sumian berlutut dan minta maaf padaku serta resmi keluar dari industri hiburan. Kalau tidak, aku akan... Kalau tidak, Si Jue, kau gila? Kau berani memukulku? Aku memukulmu. Apa katamu? Kak, kamu memukulku di ruang rapat itu tidak apa-apa. Tapi sekarang kamu berani melakukan ini pada Yiying. Di depan banyak orang. Kalau kamu buat dia marah, nanti kamu harus membujuknya. Membujuknya? Dia pantas mendapatkannya? Kamu. Kak, ucapanmu benar-benar keterlaluan. Di seluruh Nancheng, siapa yang tidak tahu kalau Yiying adalah segalanya bagimu? Kenapa kamu harus berkata seburuk itu? Itu dulu. Sekarang aku sudah menemukan orang yang benar-benar kucintai. Sumian. Si Jue, apa kamu berkata jujur? Tentu saja benar. Aku sebelumnya bersalah padamu dan menyakitimu. Tapi mulai sekarang, aku hanya akan baik padamu. Tapi kamu datang hari ini. Bukankah untuk melamarnya atau mendukungnya? Aku kesini untuk melamarmu. Sumian? Maukah kau menikah denganku? Maukah kau menikah denganku? Aku tahu semua ini hanya untuk memancing Su Yiying. Tapi bahkan dalam mimpi sekalipun, aku juga berharap momen indah ini akan bertahan. Aku mau. Seharusnya tidak seperti ini. Seharusnya tidak seperti ini. Aku tak akan mengizinkan kalian menikah. Su Yiying, berikan cincinnya padaku. Tidak. Kenapa? Kenapa wanita yang kau lamar adalah dia? Wanita yang berdiri di sampingmu seharusnya aku. Aku akan bilang sekali lagi. Berikan cincinnya padaku. Baiklah, kalau kau mau aku berikan cincin ini, baik. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku, dan jangan pernah kontak wanita ini lagi. Tahan dia. Huo Jiksu, kau mau apa? Berlutut. Huo Sijue, kamu benar-benar gila. Percaya atau tidak, aku akan benar-benar meninggalkanmu. Aku akan menikah dengan orang lain. Kamu mau menikah dengan siapa? Kamu mau menikah dengan Huo Qingbai, ya? Kak, aku tahu kamu hanya terlalu khawatir dengan Yiying sampai mengucapkan kata-kata cemburu seperti itu. Tapi sebagai seorang pria, seharusnya kamu lebih lapang dada. Aku dan Yiying, kami hanya sahabat biasa saja. Huo Sijue, jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Qingbai hanyalah sahabatku. Dengar ya. Sekarang kamu berlutut dan sujud minta maaf padaku. Baru aku maafkan. Minta maaf? Kamu siapa? Kasih cincinnya. Tidak, ini milikku. Ini punyaku. Tidak, ini milikku. Kenapa aku merasa kali ini si Ju agak berbeda? Apa pezina dan pelacur? Qingbai dan aku seharusnya bersama. Jika kamu tidak begitu mencintaiku dan bahkan memberikanku saham perusahaan Huo, aku tidak akan bersamamu. Sayang, ayo pergi. Su Yiying, di kehidupan lalu, kau membuatku mati dengan penyesalan. Di kehidupan ini, dimulai dengan kehilangan semua kehormatanmu. Ini milikku. Huo Sijue, kau benar-benar membuatku marah. Ku beritahumu, bahkan jika kau berlutut dan meminta maaf padaku sekarang, aku tidak akan memaafkanmu. Apa kau bodoh?
Maaf, aku menakutimu. Tidak apa-apa. Aku senang akhirnya menunggu hari ini tiba. Maka dari sekarang aku hanya akan mendengarkanmu. Sekarang mereka baru saja mengganggumu seperti itu. Bagaimana rencanamu menghadapi mereka? Aku ingin mereka membersihkan namaku dan bersujud untuk meminta maaf. Kamu tidak dengar kata-kata Nona Sumian? Suruh mereka berlutut dan minta maaf. Huo Shijue, kamu gila. Wanita ini mempermalukanku di depan umum. Sekarang bagaimanapun juga, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Panggil dia Nyonya Muda. Dia cuma anjing yang diusir keluarga Su. Panggil Nyonya Muda, dia tidak pantas. Diam mulutmu. Sumian, sekarang kamu punya orang yang mendukungmu. Kamu sudah belajar menindas orang dengan kekuasaan, ya? Siapa lagi yang bisa lebih menindas darimu? Kamu sudah menindasku selama bertahun-tahun ini. Dalam karierku, di momen paling penting, kau memfitnahku menjiplak, sangat keterlaluan. Sumian, kamu berani memukulku. Karena kamu pantas menerimanya. Tamparan ini untuk ibuku. Dia mengira ibumu adalah sahabat terbaiknya, tapi dia tak menyangka malah mengundang serigala ke dalam rumahnya dan mencuri suaminya, lalu merebut posisi nyonya keluarga Su, dan akhirnya meninggal karena sakit di rumah sakit. Sumian. Tamparan ini untuk diriku sendiri. Aku selalu menganggapmu seperti adikku sendiri, tapi kamu mencuri tunanganku dan mengusirku dari keluarga Su. Di usia yang belum genap 16 tahun, meninggalkanku sendirian di dunia ini. Tamparan ini untukmu. Kamu tidak punya hati dan kejam. Kamu sudah punya segalanya, tapi masih ingin membunuh orang. Sumian, aku akan membunuhmu. Tahan dia. Ying. Lepaskan aku, Huo Shijue. Berani-beraninya kamu melakukan ini padaku. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku buta sebelumnya, sehingga membiarkanmu memiliki segalanya hari ini. Tapi kamu pantas hidup dalam lumpur. Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke dokter. Tidak apa-apa, aku masih bisa bertahan. Kalian semua harus membayar perbuatan kalian. Su Yiying, kamu berlutut di sini saja sampai kamu bersujud 100 kali. Sumian, kamu persis seperti ibumu yang sudah meninggal. Kalian semua sangat menyedihkan. Kamu menggunakan pria untuk merayu. Kamu tidak berhak menyebut ibuku. Ayo kita pulang. Baik. Hasil kompetisi sebelumnya ada sedikit masalah, tapi sudah diselidiki dan diperjelas. Insiden yang disebut plagiarisme murni adalah rekayasa pribadi oleh Su Yiying. Jadi sekarang saya nyatakan bahwa juara dari kompetisi desain ini tetap Nona Sumian, peserta nomor 36. Bagus, sudah kuduga. Nona Sumian berasal dari guru terkenal dan telah memenangkan banyak penghargaan desain. Masa iya dia melakukan plagiarisme, hal yang merusak reputasinya seperti itu? Bukan begitu. Bukan begitu. Dia yang menjiplak. Buktinya semua ada di sini. Su Ying, kamu sudah tak haram dari seorang selir. Kamu mencuri identitas Nona Sumian, bahkan merebut Master Huo. Sekarang, kamu bahkan memfitnah prestasi desainnya. Kamu tidak tahu malu? Betul, di industri desain kita ada desainer seperti kamu. Itu memalukan. Sampah, kamu yang harus keluar dari industri desain. Keluar, keluar. 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 Bukan begitu. Sumian, aku akan membunuhmu. Ying, kamu berani mati. Ying. Aku lupa tentang kamu. Ku beritahu kamu, mulai hari ini Huo Qingbai akan dipecat dari grup Huo. Apa? Huo Shijue, aku adalah putra kedua grup Huo. Kenapa kau pecat aku seenaknya begitu? Hanya karena kau anak haram. Hanya karena aku adalah ahli waris pertama keluarga Huo dan pelukis teratas konsorsium Huo. Aku nggak terima. Aku akan bilang ke kakek. Terserah. Huo Shijue, kau nggak boleh perlakukan aku seperti ini. Kau nggak boleh perlakukan aku seperti ini. Ayo. Ya sudah, aku selesai nonton, nggak tahan deh. Kamu galak banget sih. Lakukan.
status sudah selesai. Ayo pergi. Ying, kamu baik-baik saja. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Kali ini pulang, dia berubah seperti orang lain. Kali ini, aku nggak akan memaafkannya bagaimanapun juga. Kamu nggak boleh berpikir seperti itu. Sekarang, kita belum dapat harta grup Huo. Kalau kamu bertengkar dengannya seperti ini, kamu yang rugi. Tapi dia perlakukan aku seperti itu. Aku tahu, dia pasti cemburu karena kita dekat. Jadi dia sengaja pakai Sumian buat bikin kamu kesal. Apa yang kamu bilang benar? Huo Shijue pasti lagi main sulit sama aku. Asal aku mendatanginya, dia pasti akan kembali seperti anjing yang menjilat. Sayang, kamu memang hebat. Kalau aku sudah sembuh, aku akan mendatanginya. Shijue, aku tidak tahu kenapa kamu membantuku begitu banyak tadi, tapi aku tahu kamu hanya punya Yiying di hatimu. Jadi akan kukembalikan ini padamu. Sumian, aku tahu apa yang kulakukan sebelumnya. Aku benar-benar tidak bisa membuatmu merasa tenang. Jadi kamu hanya merasa bahwa aku di atas panggung dan sengaja tampil untuk Su Yiying. Jika sebelumnya itu benar-benar bukan milikmu. Tapi sekarang itu hanya milikmu. Sumian, aku sangat menyukaimu. Setiap kata yang kukatakan padamu tulus. Aku benar-benar ingin menikahimu. Aku sudah meminta seseorang untuk mengatur pernikahan kita bulan depan. Kita akan menikah bulan depan. Aku akan menyiapkan pernikahan yang megah. Aku akan menjadikanmu pengantin paling cantik di dunia. Kenapa? Dulu kamu sangat menyukai Su Yiying. Karena kamu pantas mendapatkannya. Apakah kamu mau percaya pada hatiku? Oke, aku percaya padamu. Tidak peduli apa yang kamu katakan, selama itu darimu, meskipun itu bohong, aku percaya. Sumian, selama ini kamu telah menderita. Dokter, bagaimana kondisinya sekarang? Akan ada efek sampingnya? Akan ada bekas lukanya? Lupakan, aku akan atur seseorang untuk ke rumah sakit sekarang. Hai Tuan Huo. Ini cuman luka biasa. Cukup oleskan obatnya setiap hari dan minum obat anti radang. Sebenarnya luka Nona semuanya luka biasa. Cukup oleskan obatnya setiap hari dan minum obat anti radang. Akan ada bekas lukanya. Obat yang saya oleskan ke Nona Sumian. Kami pakai obat khusus terbaru dari luar negeri. Setelah dioleskan, tidak akan ada bekas yang tertinggal. Baguslah. Kamu pergi dulu, oke. Gimana rasanya? Sekarang masih pusing? Mau makan apa? Oh iya, aku ingat dimsum favoritmu di Tianxin Pavilion. Aku akan suruh orang beli sekarang juga. Aku nggak mau makan apa-apa. Asalkan aku bisa bersamamu, aku sudah cukup. Kamu selalu mudah puas. Tapi Mian, aku janji padamu mulai hari ini, tidak ada yang bisa mengganggumu. Mian, kamu sudah lama nggak panggil aku begitu. Kalau gitu aku akan selalu panggil kamu begitu, oke? Hai Mian, aku dengar dari Yang Chen kamu sudah menikah. Kenapa hal sebesar ini nggak kamu kasih tahu aku? Hai Mian, aku dengar dari Yang Chen kamu sudah menikah.
Kenapa kamu tidak bilang ke aku soal acara bahagia sebesar ini? Belum, kamu sudah melamar. Hampir pasti. Ayo kita putusin mau makan di mana malam ini. Maaf, Suci, aku lagi sibuk belakangan ini. Jangan pelit-pelit. Cuman makan sekali. Nggak bakal bikin kamu miskin. Boleh. Oh, Mian. Ini suamimu. Lihat betapa dermawannya suamimu. Oke, kita buat janji. Jam 7 malam ini, ketemuan di Bar YC. Suci, halo. Suci, kenapa kamu setuju sama dia? Hubungan kita selalu nggak akur. Dia mungkin bakal ngelakuin hal lain. Kamu takut apa? Suamimu itu Huo Xijue. Di dunia ini, siapa yang bisa bersikap so elit ke kita? Kalau malam ini, suamimu mengatur makan malamnya dengan sempurna, Nyonya Huo, ada hadiahnya nggak? Hadiah seperti apa yang kamu mau? Misalnya, aku cuma pernah ke beberapa tempat sekali. Aku pengen jadi terbiasa sama tempat itu. Jadi pelanggan tetap. Xijue. Mau kemana? Maksudku ke rumahmu. Terus bantu kamu tampar muka mereka lagi. Udah, nanti tanganmu sakit. Aku bakal sedih. Mian, aku sudah bilang nggak ada yang bakal nakalin kamu lagi ke depannya. Dan mereka yang dulu pernah nakalin kamu, aku akan bikin mereka bayar satu persatu. Apalagi Cuci ini, yang sering nakalin kamu waktu sekolah. Mian, akhirnya kamu datang. Ini semua teman baikku. Aku dengar ada pesta, jadi aku ikut datang. Ini pacarku, Sun Yang. Sun Yang, Suci. Kenapa kamu bersamanya? Dia menggangguku selama 3 tahun. Kamu tidak tahu itu? Yang sekarang pacarku. Jika kamu tidak menghormatinya, jangan melawanku. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Jika kamu ingin pergi, silakan. Kamu yang pergi dan bayar tagihannya. Pelayan. Halo, total konsumsinya adalah 1,8 juta. 18,8 juta. Kamu bisa tanya mereka. Kamu janji mentraktir malam ini. Kenapa aku yang harus bayar? Aku setuju mentraktir, tapi aku tidak bilang untuk mengundang banyak orang. Lagi pula, kamu tidak tahu prinsip tidak menjamu tamu. Aku tidak tahu. Pelayannya sudah di sini. Kamu bisa tanya dia. Siapa yang harus bayar tagihannya? Karena Nona Su memesan ruang privat, maka Nona Su yang harus bayar tagihannya. Tapi aku baru saja masuk. Aku bahkan tidak minum seteguk air. Saya sangat minta maaf. Ini bukan wewenang kami. Kami hanya mengakui siapa yang memesan ruang privat. Kamu dengar itu? Sumian, kamu tidak mampu membayarnya? Ya, itu 1,8 juta. Ini level suamimu dan kamu yang tidak bisa kamu hasilkan dalam 10 tahun. Hahaha. Kamu tahu dari mana suamiku tidak bisa menghasilkan sebanyak itu? Orang seperti kamu bisa dapatkan barang bagus apa? Dengan 1,8 juta, kamu bisa dapatkan seseorang sudah sangat bagus. Jangan keterlaluan. Aku memang keterlaluan. Terus kenapa? Orang seperti kamu yang ada di kelas sosial paling bawah, yang tidak disayang orang tuanya, bukannya harusnya jadi alat hiburan kami? Hahaha. Nona Su, tolong bayar tagihannya. Saya rasa Anda bukan orang yang tidak punya uang atau orang yang kabur bayar. Saya baru lihat cincin Anda. Ini pasti yang legendaris bintang berlian yang harganya lebih dari 100 juta. Hahaha. Hati berlian. Pasti yang dipakai palsu. Sumian, suami seperti apa yang kamu dapat? Bahkan cincin kawinnya saja palsu. Masih mau datang enggak? Aku sangat ingin melihatnya. Berdiri di samping Sun Yang kami, bagaimana menurutmu? Apa dia akan merasa sangat rendah diri sampai ingin bunuh diri? Hahaha. Suamiku tidak akan merasa rendah diri. Hanya kamu yang akan merasa rendah diri. Terserah. Kurasa kamu sudah tidak sabar untuk hidup. Hei, Suci, jangan marah. Kita ini orang kaya. Kita harus menyelesaikan masalah dengan cara orang kaya. Jangan buat suasana jadi memalukan. Kamu mau apa? Aku terlalu tahu kelemahan bajingan seperti kalian. Percaya tidak? Aku akan buat kamu tunduk hari ini. Lutut. Suamimu tidak sebanding denganku. Kamu mimpi. Mari kita coba. Sumian, sekarang kamu berlutut dan merangkak ke sini. Bilang kamu buta tidak memilih aku.
Suamimu tidak layak menggosok sepatuku. Cincin emas ini akan jadi milikmu. Menurutmu ini terlalu sedikit? 2 keping emas ini bernilai ratusan ribu. Aku bayar untuk kakarat-kakaratatmu. Kamu bilang atau tidak? Jadi maksudmu cara orang kaya seperti ini? Aku tidak menyangka kamu punya nafsu sebesar itu. Cincin giok ini adalah barang antik, bernilai puluhan juta. Asalkan kamu berlutut dan bilang suamimu tidak sebaik aku, semua ini akan jadi milikmu. Berapapun yang kamu beri, aku tidak akan mengatakannya. Bukannya kamu cuma mau lebih banyak, aku punya banyak uang. Berapapun uang yang kamu punya, kamu tidak bisa dibandingkan dengan suamiku. Aku sangat senang aku tidak menerima cintamu. Kalau tidak, aku akan menyesal sekarang. Sial, kesabaranku terbatas. Kamu tahu ini bernilai berapa? Ini suamimu yang miskin. Uang yang tidak bisa dia hasilkan dalam 8 kehidupan. Apakah suamiku bisa menghasilkan uang tidak ada hubungannya denganmu? Anak orang kaya seperti kamu yang cuma tahu mengandalkan orang tua. Kamu punya kualifikasi apa untuk dibandingkan dengan suamiku? Cara lembut tidak berhasil. Jangan salahkan aku kalau pakai cara keras. Jangan sentuh aku. Kamu berani memukulku. Patahkan tangannya. Lepaskan aku. Suamiku datang. Dia tidak akan membiarkanmu pergi. Aku ingin melihat bagaimana suamimu tidak akan membiarkanku pergi. Pukul dia. Lepaskan aku, si Jue. Si Jue. Tidak apa-apa, aku di sini. Berani menyentuh istriku, kamu cari mati. Berani-beraninya sentuh istriku, kau cari mati. Kau suami miskin Sumian. Pas banget kau datang. Kalau mau jaga muka, bayar saja tagihannya. 18.800.000. Tidak mungkin. Kami lebih baik kasih ke pengemis di jalan daripada ke orang sepertimu. Ayo kita pergi. Kalau soal uang, suamimu belum pernah kalah seumur hidup. Belum pernah kalah, ulang kalah. Sudah ya, berapa banyak uang yang kau punya? Bisa bandingin sama aku? Lihatlah meja ini penuh perhiasan emas dan perak. Pernah lihat? Hahaha. Cuma segitu? Bos. Baik, bos. Saya ambil sekarang. Kenapa kau minta orang ambilkan uang? Oh, aku takut setengah mati. Kau akan benar-benar ketakutan. Ini cuma batu. Kupikir kau minta orang ambilkan uang. Ternyata cuma batu. Memalukan punya lawan seperti kau. Ini pria yang kau sukai. Kau sebaiknya perbaiki matamu. Kau yang buta. Ini bukan batu, tapi magnet. Magnet? Buat apa bawa magnet? Tentu buat menarik besi. Si Jun, maksudmu ini semua palsu? Kamu meremehkan siapa? Aku anak sulung kayak keluarga Sun. Masa aku pakai barang palsu buat nipu orang? Kamu cemas atau takut? Tunggu dulu. Barang yang bakal tersedot bakal bikin kamu malu. Yang kami dibesarkan dengan sendok emas. Kamu yang bakal malu. Ayo kita coba saja. Menurutmu cincin emas bernilai puluhan ribu ini bakal tersedot? Mimpi kali. Mustahil tersedot dan mustahil tersedot. Ayo kita tebak lagi. Kalung emas bernilai ratusan ribu ini bakal tersedot. Cincin giok ini cukup unik. Semoga asli. Ini pasti asli. Lihat kualitasnya. Pasti kualitas terbaik. Sayang, bantu aku bacain. Tulisannya apa? Dibuat di Mars. Aku belum pernah dengar pabrikannya. Pasti belum pernah dengar. Mustahil. Ada apa ini? Barang-barang ini? Kok semuanya palsu? Tentu saja palsu.
Perusahaan yang mau bangkrut mana mampu beli yang asli. Semuanya palsu. Kamu tadi bilang Anta Bebelang akan perlakukan aku seperti orang kaya. Tak kusangka orang kaya suka cari untung. Ini pasti karena yang kita itu orang yang rendah hati. Iya, kamu nggak tahu apa-apa. Gimana aku bisa bawa kalau lagi di luar? Beneran rendah hati ya? Atau kamu nggak mampu beli? Mending kamu pulang cek aja. Lihat deh barang-barang yang dia kasih ke kamu. Semuanya palsu? Kalau nggak ada barang cacat, nanti aku minta suamiku beliin buat kamu. Kamu bangga apa sih? Kamu pikir aku nggak tahu identitas suamimu itu apa? Sumian, kamu berani ngomong enggak? Identitas suamimu mungkin gelap-gelapan. Kenapa enggak? Sayang, bilang aja sama mereka dengan berani. Bilang aja. Kasih tahu semua orang namamu, umur dan pekerjaanmu. Perusahaan tempat kamu kerja. Kasih tahu semuanya. Suamiku adalah orang terkaya di negeri ini. Presiden grup Huo Sijue. Hahaha. Kamu dengar nggak apa yang kamu omongin? Huo Sijue nggak ada apa-apanya. Apalagi Huo Sijue itu orang yang bisa kita temui. Walaupun itu Huo Sijue, dia udah punya pacar. Nama pacarnya itu Su Yiying. Dia satu marga sama kamu. Dasar kurang ajar. Kamu berani banget pura-pura jadi Huo Sijue. Aku ngomong yang bener. Aku bilang, Sumian, kamu kelihatannya cukup jujur waktu di sekolah. Nggak nyangka kamu ngomong-omong kosong kayak gini. Temanku baru aja lihat suamimu turun dari taksi. Tuan Huo naik taksi. Mobilku mogok di jalan, jadi aku naik taksi. Tidak apa-apa. Kamu memang jago berpura-pura. Tapi, Sumian, suamimu cukup tampan. Kenapa tidak minta suamimu buka bajunya? Mungkin ada cewek-cewek yang suka sama dia. Nanti semua senang, bahkan bantu bayar tagihanmu. Diam, jangan hina suamiku. Beraninya kamu pukul aku. Sayang, dia pukul aku, kamu bantu aku bunuh dia. Kamu pukul Suci, kamu cari mati. Coba sentuh dia. Kamu si miskin berani melawanku. Kamu cari mati. Kasihan. Oke, kalau begitu hari ini ku beritahu, dibandingkan denganku, kamu bahkan bukan pengemis. Jadi, kamu mau bandingkan kekayaan denganku? Istri setuju, aku akan pertaruhkan uang kita melawan uangnya. Tentu saja. Oke, istriku setuju. Ayo kita bandingkan kekayaan. Meski aku tidak punya gunung emas perak, tapi aku tetap kaya. Aku tidak boleh kalah dari kamu, si jagoan. Katakan, mau bandingkan bagaimana? Ayo kita adu. Siapa yang pesan barbecue lebih mahal? Barbecue. Kamu benar-benar si miskin yang tak punya visi. Bagaimana barbecue bisa tunjukkan kekayaan? Beli restoran barbecue super besar cuma puluhan juta. Uang ini cuma setetes air di ember bagiku. Kamu mungkin salah paham maksudku. Yang mau kubandingkan bukan hal biasa. Apapun yang kamu bakar, aku yang menang. Tapi karena ini kompetisi, harus ada hukumannya. Kalau kamu kalah, kamu dan Suci berlutut di depan istriku minta maaf sama dia. Dan telan semua yang sudah kubakar. Oke, aku terima taruhannya. Tapi kalau kamu yang kalah... Aku tidak akan kalah. Hah? Mati-mati masih aja sombong. Ayo mulai sekarang, pelayan. Bawa semua barbecue ke sini sekaligus. Semuanya, itu totalnya 5 juta. Apa? Takut aku tidak bisa bayar, cepat pergi. Baik, saya pesan sekarang. Kagetnya, dah aku kan kaget ya. 5 juta mudah bagiku. Kamu pesan apa? Pemanggangnya seberapa panas? Ini kotak besi tertutup, berisi arang. Lapisan atasnya sekitar 400 derajat Celcius. Suhunya pas untuk memanggang. Ini tidak bisa disedot, ini emas asli. Ini, ada ukiran tanda tangan master kaligrafi Tuan Zhou, pena emas murni. Senilai 10 juta. Kenali barangnya. Kamu tahu ini? Ini giok hetian, besar sekali. Nilainya pasti lebih dari 10 juta yuan.
Berharga? Tentu saja berharga. Ini Patek Philippe Nautilus kalender abadi. Aku pernah lihat di majalah. Case-nya terbuat dari bahan emas murni dengan 7 buah batu permata berharga. Total nilainya lebih dari 100 juta. Hanya ada satu di dunia. Tentu. Kena deh. Kamu, kok bisa punya barang mahal sebanyak ini? Aku punya itu wajar. Nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin. Sayang, jam ini pasti palsu. Iya, palsu. Pasti palsu. Orangnya juga palsu. Ada nomornya di sini. Telepon untuk cek. Coba saja. Berani-beraninya memalsukan barang mewah semahal ini. Kamu si miskin, kamu akan masuk penjara. Sumian, bersiaplah. Kamu akan jadi janda. Kamu lebih baik khawatirkan dirimu sendiri. Aku akan telepon Patek Philippe sekarang untuk verifikasi secara resmi. Kamu tamat. Halo, saya mau cek keaslian sebuah jam tangan. Nomornya adalah bikinan 635875. Setelah diperiksa, nomor 635875 adalah Patek Philippe Fantoma. Hanya ada satu di dunia. Apa? Benarkah? Benar kok. Masa sih? Masa dia punya? Dia cuman orang miskin yang naik taksi. Masa dia punya jam semahal itu? Aku tahu, jam ini pasti dicurinya. Jamnya ada fitur pelacakan lokasi. Siapa yang kehilangan jam semahal itu, kamu nggak tahu caranya melacaknya. Huo Shijue, kamu memang Huo Shijue. Nggak mungkin. Huo Shijue nggak mungkin ada di sini. Apakah aku Huo Shijue atau bukan sudah nggak penting lagi. Yang penting sekarang apakah kita harus membahas taruhan tadi? Mau gue berlutut mimpi. Nggak cuman harus berlutut, tapi juga makan barang gosong ini. Dan kamu yang bayar makan hari ini. Apa? Aku nggak boleh kalah. Dan aku nggak punya uang buat bayar. Kamu cari cara. Gue bisa ngapain? Kalau bukan karena kamu, si Jalang ini, apa gue bakal jadi bahan tertawaan kayak gini hari ini? Kamu berani mukul aku? Kamu masih laki-laki nggak sih? Berani-beraninya kamu mukul gue bunuh lo hari ini. Gue bunuh lo, Aku mau berantem sama kamu. Karena mereka nggak mau melakukannya sendiri, mari kita bantu mereka. Ayo. Tuan Huo. Jadi Anda benar-benar Master Huo. Master Huo. Tadi saya tidak mengenal ayam. Kenali Anda. Tolong jangan tersinggung. Maafkan saya, Master Huo, Master Huo. Jangan bilang. Anda harus tanya istri saya. Sumian. Saya brengsek. Salah saya yang tidak bisa mengejar Anda. Jadi saya menyebarkan rumor untuk memfitnah Anda. Bagaimana kalau begini? Saya yang bayar semua makan malam. Nanti kita lupakan semua yang dulu ya. Sumian. Iya, sama saya. Mian. Atas nama teman sekelas, maafkan saya kali ini. Saya sumpah tidak akan ada lagi. Saya janji. Saya akan hilang dari pandangan Anda sepenuhnya. Sudah. Waktu kalian membuli saya tadi, kalau tidak seperti ini. Saya pantas mati, saya pantas mati, saya pantas mati. Saya pantas mati. Saya pantas mati. Orang seperti kalian yang menjilat dan merendahkan orang lain harus dihukum. Hukuman? Hukuman apa? Ambil. Master Huo, emas ini sudah dipanggang lama sekali. Sekarang cuma jadi palu api. Kalau saya pegang, tangan saya bisa cacat, Master Huo. Tangan api tidak berguna, Pak Huo. Iya, Pak Huo. Tolong mereka. Aku bisa. Dan orang-orang di depanmu ini, mereka membantu si tiran dan menindas yang lemah. Jangan biarkan mereka pergi. Sumian, tolong biarkan kami pergi. Kami semua disuruh oleh Suci untuk melakukan ini. Aku tidak bermaksud menyakitimu, ya.
Ini semua salahnya. Dia yang menyuruh kami tidak melakukan ini. Kamu... Si Jue, aku lelah. Ayo pulang. Oke. Aku antar kamu pulang sekarang. Semua orang di sini, siapapun yang bekerja di grup Huo, baik itu keluarga atau teman, akan dipecat dan tidak akan dipekerjakan lagi. Turunkan aku bisa jalan sendiri. Kekuatan fisikmu aku masih membutuhkannya. Hari ini, suamimu tampil sangat baik. Kamu harus menepati janjimu padaku. Apa? Huo Shijue melakukannya untuk Sumian. Dia menghukum semua teman sekelas yang menindasnya. Benar. Oke, aku mengerti. Huo Shijue, apa yang akan dilakukan si penjilat ini? Tidak mungkin. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku harus melakukan sesuatu. Kamu suka? Aku suka. Aku mau terima telepon dulu. Aku tidak ada urusan denganmu. Kenapa kamu menelpon aku? Aku ini ayahmu. Mau kamu akui atau tidak, ini tidak akan pernah berubah. Sekarang, datang ke sini, segera. Atau aku akan beritahu, wartawan kamu sudah putus hubungan denganku. Dan aku akan beritahu media soal kamu yang menggoda Huo Shijue. Kenapa kamu bisa sehina itu? Aku sudah kirimkan alamatnya. Sebaiknya kamu muncul. Kalau tidak, para wartawan akan berkomentar tentang hubungan burukmu dengan Huo Shijue. Jangan salahkan aku. Aku tidak bisa biarkan Sutian memfitnahku seperti ini. Kalau tidak, si Jue akan ikut terseret. Oke, aku mengerti. Ada apa? Ayahku meneleponku menyuruhku pulang. Ayo kita pergi bersama. Tidak, si Jue. Bukankah kamu ada rapat di perusahaan? Kamu bisa minta orang lain untuk menemaniku. Oke, kalau ada keadaan darurat, kirim pesan saja padaku. Jangan khawatir. Bapak, si gadis mati Sumian itu. Dia bilang apa? Seorang gadis kecil, ayahmu tidak bisa menanganinya? Cuma, kamu yakin mau menyerahkan Sumian ke bos Zhang? Tidak akan terjadi apa-apa. Bagaimana jika Huo Shijue benar-benar marah? Jangan khawatir tentang itu, Bapak. Huo Shijue hanya bisa mencintaiku. Dia tidak akan melakukan apa-apa pada kita karena Sumian. Alasan mengapa aku melakukan ini adalah untuk memberi pelajaran pada si jalang itu. Dia selalu menginginkan apa yang bukan miliknya. Dia pantas mendapat pelajaran. Kamu tunggu di sini. Aku akan memanggilmu jika ada sesuatu terjadi. Iya. Sumian cepat datang. Mian, akhirnya kamu datang. Kami sudah menunggumu lama sekali. Ayo bersulang untuk bos Zhang kita. Aku tidak kesini untuk minum dengan kalian. Jangan buat masalah di depanku. Jika kamu tidak minum dengan bos Zhang hari ini, aku tidak akan berbicara baik-baik denganmu. Kalau begitu, aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Karena kamu sudah di sini, bukan giliranmu. Jika kamu ingin pergi, ambil anggurnya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kemarilah. Lepaskan aku. Apa yang kamu inginkan? Karena kamu menginginkan sesuatu yang bukan milikmu. Kamu harus membayar harganya. Lepaskan aku. Tolong aku. Orang-orang di luar udah dibawa pergi sama anak buahku. Masih berharap ada yang bakal nyelamatin lo. Mimpi kali. Pak Zhang. Soal kerja sama proyek ini, kali ini kita
bubar. Kumpulin semua orang di Hotel Grand Dongwei. Cantik banget. Jangan mendekat. Aku ceweknya Huo Shijue. Kalau lo sentuh aku, lo bakal nyesel. Di seantero Nanceng, siapa yang nggak tahu kalau Tuan Huo cinta sama kakak lo? Bukan lo, anak perempuan yang udah jatuh. Jadi udahan deh ngayal. Biarin abang lo ngelayanin lo dengan baik. Hahaha. Lepasin aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku, jangan sentuh aku. Sumian, Huo Shijue yang sombong. Biar dia tahu kalau kamu sudah dirusak pria lain. Aku akan lihat apakah dia masih mau kamu. Kendarai lebih cepat. Su Ying. Kalau keluarga Su berani menyentuh rambut Sumian, aku akan buat seluruh keluarga Sumu membayarnya. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Dengar ya, Huo Shijue tidak akan pernah melepasmu. Beraninya kamu mengancam aku. Lepaskan aku. Sekarang kamu tidak bisa kabur kan? Jangan sentuh aku, lepaskan aku. Dia di mana? Seharusnya di lantai ini. Cari di setiap kamar. Jangan sampai ada yang terlewat. Ya. Tolong, lepaskan aku. Tuan Huo, kami tidak menemukan Nona Sumian di sini. Tuan Huo, kami juga belum menemukannya. Terus cari. Gali sedalam-dalamnya sampai ketemu. Ya. Tuan Huo, kami juga belum menemukannya. Mungkin Nona Su sudah tidak ada di lantai ini lagi. Ayo. Tolong, lepaskan aku. Lepaskan aku, tolong. Itu Sumian. Sumian. Siapa kau sih? Berani-beraninya kau ikut campur urusanku. Buka matamu dan lihat. Ini Tuan Huo yang ada di depanmu. Tuan Huo. Tidak apa-apa, aku di sini. Mulai hari ini, aku akan membuat grup Zhang hilang sepenuhnya dari kota selatan. Tuan Huo, aku tidak tahu Sumian adalah wanita Anda. Itu keluarga Su, bukan urusanku. Tuan Huo, hentikan. Suruh keluarga Su segera datang ke vilaku. Ya. Su Yiying, berani-beraninya sentuh wanitaku, kau tamat. Pak Su, ada yang tidak beres. Grup Zhao sudah bangkrut. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Katanya, waktu bos Zhao sedang menggertak nona kedua, kebetulan Tuan Huo datang tepat waktu. Karena marah, kakinya dipatahkan orang dan membuat grup Zhao langsung menyatakan bangkrut. Ayah, jangan khawatir. Huo Shijue masih punya perasaan padaku. Dia tidak akan membabat kita semua. Belum tentu. Dari kejadian pada bos Zhang, aku bisa tahu. Aku rasa Huo Shijue agak berbeda. Pak Su, Tuan Huo silakan pergi ke villa keluarga Huo. Minum obat dan tidurlah. Semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Aku selalu di sini. Tuan Huo, semua anggota keluarga Su sudah dibawa. Bawa mereka masuk. Ya. Su Yiying, aku ingat sudah memperingatkanmu untuk tidak menyentuh Sumian lagi. Jangan sentuh Sumian lagi. Shijue, mari kita bicarakan. Bukankah kamu paling mencintai Ying?
Benar, si Jue. Kita semua keluarga. Jangan saling menyakiti. Keluarga? Apakah kamu pantas mendapatkannya? Si Jue, yang kamu katakan salah. Kamu mencintai Ying dan ingin menikahinya. Itu fakta yang terkenal di Nancheng. Kamu tidak bisa tiba-tiba mengingkari janjimu. Bagaimana jika aku mengingkari janjiku? Si Jue, mari kita bicarakan dengan tenang. Bisakah kamu membiarkan Ying pergi dulu? Sumian, tolong bantu saudarimu. Dia membuatku mabuk dan memberikanku kepada pria asing. Bukankah dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan? Sumian, hati-hati dengan ucapanmu. Bagaimanapun juga, dia adalah saudarimu setelah semua. Tidak ada saudara seperti itu, dan bahkan ayah sepertimu. Seorang ayah yang hanya memikirkan aku ketika menyangkut kepentingan. Hanya akan memikirkan aku ketika menyangkut kepentingan. Katakan lagi. Bahkan jika aku mengatakannya 1000 kali, ibuku sudah lama meninggal. Kau sudah mati di hatiku. Kau... Si Jue, kau yang urus. Jangan pertimbangkan perasaanku. Seret dia ke ruang bawah tanah dan cari 2 lagi untuknya. Iya. Huo Si Jue, apa kau mencoba menghinaku? Ini adalah hukuman yang harus kau terima. Aku tidak pergi. Lepaskan aku. Huo Si Jue, beraninya kau melakukan ini padaku? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku tidak pergi. Huo Si Jue, lepaskan aku. Ying. Si Jue, tidak. Tuan Huo, aku tahu. Pasti ada kesalahpahaman antara kau dan Ying. Ini sama sekali tidak dapat diterima. Kalau tidak, kau akan menyesalinya di masa depan. Menyesal untuknya. Lihat dia, apakah dia layak? Katakan pada mereka dalam 1 menit. Aku ingin keluarga Su bangkrut. Sampaikan ke semua orang. Dalam 1 menit, aku ingin membuat keluarga Su bangkrut. Tuan Huo, maafkan saya. Saya berjanji ini tidak akan terulang lagi. Pergi dari sini. Tuan Huo, maafkan saya. Tuan Huo. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Lepas. Mian, percayalah padaku. Aku tidak akan membiarkanmu diperlakukan semena-mena lagi. Percayalah padaku. Minum air. Bajingan. Kamu mau apa? Aku mau apa? Karena dia, keluarga Su sekarang bangkrut. Masa kamu menyalahkan Ying? Ini salahnya Sumian. Dia yang merayu hati Huo Si Jue. Semua ini karena dia sendiri yang tidak becus. Katanya Huo Si Jue setia padanya, tapi malah menghancurkan seluruh keluarga Su. Sudah, Huo Si Jue punya ibu tiri yang ingin membunuhnya. Dan ada juga ayah tua dari keluarga Huo. Huo Si Jue bukanlah orang yang serba bisa. Terus kenapa? Kamu bisa sentuh dia? Tidak bisa. Aku, bersama Huo Qingbai dan ibunya, kami bekerja sama. Singkatnya, hari ini mereka akan membayar perbuatan mereka hari ini. Huo Si Jue, Sumian, kalian tunggu saja. Aku akan membuat kalian mati. Apa? Huo Si Jue akan menikahi Sumian? Ya, saat itu, Huo Si Jue melamar Sumian di depan umum. Qingbai juga melihatnya. Aku bersamamu karena kamu masih muda. Bersama Huo Si Jue berarti mengendalikan keluarga Huo. Tapi aku tidak menyangka kamu begitu tidak berguna. Ibu, tidak semua bisa disalahkan pada Ying. Huo Si Jue ini bulan lalu baik-baik saja. Dia menghabiskan banyak uang untuk mengadakan pesta ulang tahun untukmu. Tapi sekarang dia berubah seperti orang lain. Karena keadaan sudah seperti ini, kita harus menghentikan mereka menikah. Jika tidak, anak yang akan mereka lahirkan akan sepenuhnya merusak posisi Ji Chengze. Kita tidak akan memiliki status di keluarga Huo. Bibi, aku punya ide bagus. Apa itu? Kamu memang gadis yang cerdas. Selama kita menjatuhkan Huo Si Jue, aku akan secara pribadi mengadakan pesta pernikahan untukmu. Terima kasih, Ibu.
Huo Shijue, Sumian. Tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Shijue, kakek memintamu pulang ke rumah lama. Apa tidak pantas kalau aku ikut? Tidak ada salahnya. Kita akan segera menikah. Manfaatkan kesempatan ini untuk bilang ke kakek. Tuan, kek menunggumu di showroom belajar. Tuan kakek saat ini bertemu Anda. Nona Sumian akan diatur terpisah. Aku kesini, aku bawa Sumian untuk ketemu kakekku. Tapi Anda harus ketemu kakek dulu. Bagaimana kalau Anda naik dulu? Oke. Kalau gitu, tunggu aku di sini. Aku cepat kembali. Ya. Nona Sumian, silakan ikut saya. Ini, Sumian, minum teh. Sumian, kamu lagi ngapain? Su Yiying, dia sengaja numpahin teh ke aku. Aku balas siramin dia. Memangnya kenapa? Kamu. Udah. Minta maaf ke Ying. Kenapa aku nggak tahu? Keluarga Hua dari kapan jadi nggak adil? Keluarga Huo nggak. Aku yang punya. Kenapa? Soalnya aku lebih tua. Beraninya kamu ngomong ke nyonya gitu. Kamu pikir kamu nona muda keluarga Huo? Lepasin. Jujur aja, kamu nggak akan jadi lagi. Bahkan Huo Shijue bakal bayar akibat karena menghukum aku. Maksud kamu apa? Kamu akan segera tahu. Kenapa kamu nggak setuju biar aku nikahin dia? Kenapa kamu tidak setuju aku menikahi Sumian? Benar. Kakek, siapa yang menunjukkan ini padamu? Siapa yang memberikannya padaku tidak penting. Yang penting adalah ini sudah menyebar ke seluruh internet. Jika kamu menikahi Sumian, keluarga Huo akan jadi bahan tertawaan di dunia bisnis. Itu tidak benar. Sumian tidak melakukan apa-apa saat itu. Kamu tidak bisa menikahinya. Bagaimana kalau aku bersikeras menikahinya? Keluar dari keluarga Huo. Aku beritahu kamu, keluarga Huo masih dijalankan oleh Bapak. Selama dia tidak mengizinkan, kamu tidak bisa masuk ke keluarga Huo. Kamu baik-baik saja? Bajingan, berhenti. Kakek. Panggil dokter. Dokter, bagaimana kondisi tuan tua? Ya, bagaimana kondisi kakek saya? Apakah parah? Katakan saja. Dokter, katakan saja langsung. Kondisi bapak tua ini tidak baik. Gagal ginjalnya sudah mencapai tahap lanjut, kecuali ditemukan sumber ginjal yang cocok. Kalau tidak, mungkin dia tidak akan bertahan lama. Dokter, bagaimana ini bisa terjadi? Tuan tua biasanya terlihat sangat sehat. Kenapa tiba-tiba dia bilang tidak bisa bertahan? Dokter, meskipun sulit menemukan sumber ginjal yang cocok, tapi tolong selamatkan kakek saya. Saya akan berusaha. Dokter, saya antar Anda keluar. Shijue, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bagaimana? Tenang, jangan takut. Aku di sini. Kondisi kakek, dia tidak boleh terstimulasi lagi. Jika kita terus bersama,
Aku takut. Tenang saja, selama aku di sini, kamu tidak perlu takut apapun dan jangan khawatir tentang apapun. Si Jue, sekarang kakek sakit karena kamu. Sekarang kamu mau bagaimana? Aku harus bagaimana? Beraninya kamu menanyai aku. Huo si Jue, aku ibumu. Ibuku sudah meninggal. Kalau kamu, apa kamu ini? Huo si Jue. Sekarang seluruh Nanceng. Semuanya adalah foto dan video Sumian. Jika kamu bersikeras menikahinya, kamu harus ikuti apa yang dikatakan Tuan Huo. Tinggalkan keluarga Huo. Benar, Kak. Percakapanmu dengan kakek di lantai atas, kami mendengarnya dengan jelas. Lagi pula, kakek sakit karena kamu. Kamu harus tinggalkan keluarga Huo. Kamu harus keluar dari keluarga Huo. Apa yang terjadi pada anak saya? Anak haram. Apa hakmu untuk menuduhku? Huo si Jue, kamulah yang meninggalkan keluarga Huo. Dan kamulah yang ingin menikahi Sumian. Kenapa kamu memukul anak saya? Chen Fang, jangan kira aku tidak tahu. Pesan-pesan online itu semua dari kamu. Hanya dengan ini saja, aku bisa membunuhmu. Si Jue lepaskan. Sebelum aku menangani semuanya, jika kalian berdua berani melakukan sesuatu lagi, aku akan pastikan kalian tidak punya tempat untuk dikubur. Ayo pergi. Si Jue, masalah ini seharusnya bukan rencana mereka. Iya, ini Su Yiying. Tapi jangan khawatir, aku akan urus semuanya. Masalah ini dimulai dari Su Yiying. Tuan akan segera meninggal. Pada titik ini, kamu tahu apa yang harus dilakukan? Su Yiying, wanita ini tahu terlalu banyak. Dia tidak bisa tinggal. Kamu urus semuanya. Jangan khawatir, Bu. Aku tidak akan pernah membiarkan Su Yiying dan rahasia kita tetap di sini. Jangan khawatir, itu cuma sekelompok wartawan, nggak apa-apa. Tapi, Jangan khawatir, aku di sini. Pak Huo, para wartawan sudah semua datang. Hanya menunggu Anda. Bagaimana kabar Pak Tua? Pak Tua sudah masuk operasi. Sumber ginjalnya cocok. Dokter bilang tingkat keberhasilannya tinggi. Seharusnya tidak ada masalah. Oke. Kalau begitu, kamu tunggu di sini. ya, Pak Huo, saya dengar kali ini gara-gara Anda bersikeras menikahi Sumian sampai membuat Pak Tua Huo marah besar. Benarkah begitu? Ya. Bapak Huo, konon katanya, selama perdebatanmu dengan Bapak Huo senior, kamu bahkan menyebutkan akan meninggalkan keluarga Huo. Jadi, apakah kamu siap mengorbankan segalanya untuk Sumian? Ya. Bapak Huo, apakah kamu tahu skandal tentang Sumian di internet? Untuk wanita seperti itu, apakah layak mengorbankan semua yang kamu miliki? Ya. Tapi tentang insiden online Sumian, saya telah menyerahkannya ke Departemen Hukum untuk diselidiki. Ini adalah fitnah yang disengaja, dan kakek saya telah berhasil keluar dari ruang operasi dengan selamat. Adapun informasi bahwa saya akan mengundurkan diri sebagai pewaris grup Huo, berita ini tidak benar. Apakah kamu akan melanjutkan pernikahanmu dengan Sumian? Ya, karena saya mencintainya, saya akan memberitahunya. Huo Shijue bersedia melakukan segalanya untuk Sumian. Huo Shijue, bajingan. Karena kamu memilih mati bersama wanita ini, maka jangan salahkan saya jika menggunakan segala cara.
Bukankah kamu akan menjadi pewaris keluarga Huo? Kalau begitu, bunuh dia. Apa yang kamu katakan memang benar. Seseorang memang pantas mati. Apa maksudmu? Apa yang telah kamu lakukan padaku? Kamu tahu terlalu banyak, dan kamu sudah kotor. Apakah kamu pikir seorang wanita kotor pantas untukku? Jadi kamu bisa mati. Hanya ada satu pewaris di keluarga Huo. Kamu harus mati. Si Jue, pulang cepat ya. Lepaskan aku, Huo Qingbai. Huo Qingbai, kamu mau apa? Su Ying sudah meninggal. Sebagai kekasihnya, haruskah aku membalas dendam untuknya? Dia sudah tiada. Ya, kau yang menyuruh Huo Sijue memperkosanya dan mengambil semua hartanya di keluarga Su, lalu memaksanya gantung diri. Aku tidak. Itu semua salahnya sendiri. Aku tidak peduli itu akibat ulahnya sendiri. Tapi kau harus bayar dengan nyawamu. Huo Qingbai, aku peringatkan kamu. Si Jue akan segera datang. Dia tidak akan pandai kandak-kandak, akan membiarkanmu pergi saat dia tiba. Mengancamku dengan Huo Sijue. Kamu pikir aku takut? Sejujurnya, aku harap dia datang. Kedatangannya bisa menghemat banyak masalah bagiku. Apa maksudmu? Apa maksudku? Kamu akan segera tahu. Apakah kamu siap, Tuan Muda kedua? Kapan akan dimulai? Sayang, jangan khawatir. Wajah yang cantik sekali, memikirkan bahwa aku tidak akan melihatnya nanti. Aku masih sedikit sedih. Jangan sentuh aku. Jangan berpura-pura perawan denganku. Jika itu Huo Sijue, kamu akan seperti anjing yang menerkamnya. Apa yang kamu pura-purakan? Serahkan sisanya padamu. Aku akan bersembunyi di sana untuk berjaga-jaga. Baik. Apa yang ingin kamu lakukan? Atau apa yang kamu inginkan? Aku bisa meminta si Jue memberimu segalanya. Aku ingin jadi nyonya keluarga Huo. Kamu anak yatim yang diusir dari keluarga Su. Kamu sanggup? Aku memang tidak bisa memberikannya padamu. Tapi bisakah kamu jamin kalau Huo Qingbai bisa memberikannya padamu? Dia bisa membunuh Su Ying demi keuntungannya sendiri. Bagaimana kamu tahu setelah dia berhasil, dia tidak akan membunuhmu juga? Tidak, Tuan Muda kedua mencintaiku. Wanita seperti Su Ying itu sangat materialistis dan egois. Masa Tuan Muda kedua bisa suka sama dia? Dia cuma memanfaatkannya saja. Kamu salah. Salah apa? Sifat egois seseorang tidak bisa diubah. Orang seperti kamu bahkan tidak bisa memberinya keuntungan apapun. Kamu bahkan tidak lebih baik dari Su Ying. Diam atau kubunuh kau. Sudah. Itu dia. Adikku yang baik. Tak kusangka kau benar-benar berani datang. Mian, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, si Jue. Pergilah, jangan khawatirkan aku. Aku tidak peduli siapa kamu. Bukannya kamu cuma mau uang, aku punya banyak uang. Aku akan memberimu sebanyak yang kamu mau. Ini 10 juta, asal kamu lepaskan Sumian. Dan 500 juta yang kamu butuhkan akan kusuruh orang transfer ke rekening luar negerimu, oke? Tuan Huo yang berwajah dingin yang legendaris. Tak kusangka untuk wanita ini begitu rela mengeluarkan uang sebanyak ini. Diberikannya tanpa ragu. Jangan banyak omong, aku sudah berikan semua yang kamu mau. Bisa kamu lepaskan dia? Kenapa buru-buru sekali? Aku mau lebih dari ini. Apalagi yang kamu mau? Ini perjanjian transfer. Dan atas nama pribadimu, perjanjian transfer semua propertimu. Asal kamu tanda tangani, aku akan lepaskan Sumian. Kamu orangnya Huo Qingbai. Ya, tanda tangan atau tidak? Jangan si Jue. Huo Qingbai juga ada di sini. Kamu tidak akan dilepaskan meski sudah tanda tangan. Jangan, si Jue.
Aku tahu. Kamu tahu kamu tetap menandatanganinya. Mian. Dibandingkan dengan uang ini, mereka tidak seberharga kamu. Jadi meskipun ada peluang 1 dari 10.000, aku akan mencoba. Jangan tanda tangani. Jangan tanda tangani. Aku telah memberimu semua yang kau inginkan. Lepaskan dia. Saudaraku yang baik, kau tidak pernah mengecewakanku seperti biasa. Jika aku tahu itu begitu sederhana, aku tidak akan melalui begitu banyak kesulitan. Lepaskan dia. Aku bisa melepaskannya, tapi kau harus mati. Baik, cepat. Ayo, lanjutkan. Lakukan. Kakak, Jangan lakukan itu, Huo Shijue. Kalau kau berani melakukannya, aku akan mati bersamamu. Mian di dunia ini masih banyak orang yang layak disayangi. Tuhan memberiku kesempatan untuk memulai lagi, untuk bertemu denganmu lagi. Aku sangat bahagia. Tidak, Shijue. Maafkan aku. Aku hanya bisa menemanimu sampai di sini. Jangan, Huo Qingbai. Aku mohon, lepaskan dia. Kalau mau bunuh, bunuh saja aku. Aku mohon. bukan aku yang ingin membunuhnya. Kakakku adalah jenius yang muncul sekali dalam seabad. Dia adalah naga keluarga Huo di dunia bisnis. Kalau dia tidak mati, aku tidak akan tenang. Qingbai, setelah aku mati, kau tidak akan terancam lagi. Aku mohon, lepaskan Sumian. Baik. Tidak, aku mohon. Mian. Aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Shijue. Jangan takut, tutup matamu. Lepaskan aku, kalian binatang. Lepaskan aku. Bunuh mereka semua. Huo Qingbai, kamu janji padaku, hari ini, kalau kamu berani sentuh jari Sumian, aku takkan biarkan kamu lolos. Bukan aku yang mau bunuh dia. Dia mau dikubur bareng kamu. Huo Qingbai. Bunuh mereka semua. Hentikan. Shijue. Kamu akan dihukum mati. Huo Shijue. Dokter, cepat. Shijue. Kamu pasti baik-baik saja. Kamu janji mau menikah bersamaku. Aku cinta kamu. Shijue, keluarga, tolong tunggu di luar. Sudah 3 bulan. Tuan muda tertua mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Ini semua salah Huo Qingbai. Dan nyonya tertua dari keluarga Su. Untungnya mereka berdua sudah mati. Kalau tidak, aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Shijue. Ayo kita menikah. Tentu.